mereka adalah merupakan satu panggilan ya, tentang bagaimana memberikan konseling kepada anak-anak yang mengalami. Nah, konseling yang diberikan kepada anak atau bimbingan terhadap masalah kepada mereka itu adalah seorang guru BK itu harus bisa menumbuhkan rasa empati kepada siswa sehingga kita tidak menjudge kesalahan mereka, apa yang mereka lakukan. Justru sebaliknya mereka sadari apa yang menjadi kesalahannya mereka. Dari situ sebetulnya bahwa guru BK ini sebetulnya merupakan satu panggilan untuk sama-sama memberikan bimbingan kepada anak-anak yang ya, kalau memahami konsep profesionalisme sebagai guru BK, yang pertama guru itu harus mencintai pribadinya dulu. Jadi kalau dia sudah mencintai pribadinya, secara otomatis dia akan mencintai orang lain. Kalau sudah mencintai orang lain, secara otomatis dia akan mencintai keilmuannya. Mencintai keilmuannya tidak hanya bisa mendengar, tidak hanya lisan, tetapi dia bisa membuktikan dengan suatu karya-karya baik dalam bimbingan konseling itu, sehingga mereka itu guru itu menjadi guru yang profesional. Yang pertama. Yang kedua, guru yang profesional itu adalah guru yang mau belajar dan belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, guru profesional itu adalah guru yang memahami perkembangan teknologi hari ini, karena di dalam mengkonseling anak-anak kita tidak terbatas pada satu referensi, tetapi banyak referensi-referensi lain yang bisa mendukung sehingga kita bisa meningkatkan kompetensi kita. Kalau dalam target kita untuk layan anak-anak yang bermasalah, yang paling utama diterapkan adalah masalah etika dan moral. Jadi pendekatan pribadi itu yang utama, sehingga mereka dengan beretika dan moral, bukan dengan sensitivitas tidak, tapi justru dengan sentuhan kalimat yang harmoni kepada mereka supaya mereka sadar hal apa yang menjadi kesalahan dan bisa memperbaiki. Sekali lagi, yang utama adalah pendekatan etika dan moral, bukan masalah pendekatan fisik, karena disitulah empati seorang guru BK untuk selalu perhatian yang mengalami masalah, baik sudah masalah pribadi, keluarga, mungkin masalah karena pacaran dan sebagainya. Itu satu hal yang pasti terjadi kepada mereka, tapi seorang guru BK itu memang harus menciptakan harmonisasi kepada mereka sehingga mereka sadar yang salah. Ya, oke. Jadi kalau kompetensi yang dipakai untuk melayani anak-anak bermasalah, yang pertama ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi spiritual atau kompetensi masalah religiusitas. Jadi pendekatan kepada agama atau keyakinan itulah yang bisa meningkatkan kesadaran mereka terhadap kesalahan itu. Yang kedua, kompetensi yang kedua adalah kompetensi sosial. Jadi spiritual sosial atau hubungan sosial antara satu dengan lain, saling memahami satu sama yang lain, sehingga tidak merasa lebih, tidak merasa kurang, tapi betul-betul kita harus mampu yang menanamkan rendah hati, rendah diri, rendah hatilah begitu, sehingga kita bisa itu kompetensi sosial. Kemudian yang ketiga ada namanya kompetensi pengetahuan. Di sinilah pengetahuan.
kita harus memberikan edukasi, bimbingan secara bertahap terhadap bagaimana siswa yang bermasalah itu, bahwa perlu memang penguatan pengetahuannya secara terus-menerus atau secara bertahap. Kemudian yang terakhir, pendekatan yang keempat itulah pendekatan keterampilan. Jadi terampil itu menunjukkan perilaku mereka, atau namanya kalau guru BK itu adalah terampil atau bagaimana antusias guru BK atau tampilan guru BK untuk selalu terampil kepada anak-anak yang mengalami masalah. Jadi ada 4 kompetensi. Jadi yang pertama yang saya ulangi, kompetensi spiritual, yang kedua adalah kompetensi sosial, yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan, yang keempat adalah kompetensi keterampilan. Itu 4 pendekatan. Bagaimana Bapak menjaga dan meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan, kayak misalnya mengikuti penelitian atau seminar gitu. Ya, untuk menjaga kompetensi diri atau keprofesionalan guru, yang pertama memang seorang guru itu harus belajar atau lebih mengupdate ilmu-ilmu yang baru sesuai dengan perkembangannya. Kemudian yang kedua, memang kita harus lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seminar atau workshop ya terhadap kompetensi guru BK itu sendiri. Kemudian yang ketiga, guru BK harus bisa melakukan tindakan kelas atau penelitian untuk menentukan penilaian diri sebagai seorang guru BK. Itu yang harus dilakukan. Apa tantangan besar yang Bapak hadapi dalam menjalankan peran sebagai konselor atau guru BK di sekolah? Kalau tantangannya sebetulnya, yang namanya guru nggak ada tantangan sebetulnya. Cuma bagaimana tantangan itu dijadikan sebagai solusi dalam melaksanakan tugas. Kalau dalam tantangan bukan guru BK, karena memang di sekolah itu tidak ada yang namanya yang siswa tidak nakal, atau dikatakan tidak ada siswa yang tidak membuli satu sama lain. Itu pasti ada, dan itu, nah kalau itu jadikan tantangan, berarti kita tidak bisa melayani. Jadi guru yang profesional itu setiap masalah yang dihadapi siswa bukan satu tantangan, tapi guru itu bisa memberikan sebuah solusi terhadap masalah, bukan sebagai tantangan. Bagaimana dukungan guru di sekolah terhadap jalannya layanan BK dengan BK itu? Oh iya, terhadap masalah studi kasus yang terjadi di sekolah, memang dia harus mulai tahap pertama. Misalnya guru kelas, kalau sekarang kita namanya guru wali. Jadi melalui bimbingan guru wali yang dilakukan secara rutin oleh siswa bersangkutan, jika itu tidak bisa diselesaikan oleh guru wali, dia akan melaporkan kepada wali kelas. Setelah wali kelas menyelesaikan masalah siswa yang bermasalah tidak bisa selesai secara, maka dia secara bertahap melaporkan kepada pihak wakasat kesiswaan. Dan seterusnya, kalau wakasat kesiswaan juga bisa masuk ke dalam, baru laporkan sama kepala sekolah. Nah, jika semua itu tidak bisa selesaikan, maka pihak sekolah akan mengadakan yang namanya komprehensi kasus. Kalau komprehensi kasus itu adalah pertemuan antara kepala sekolah, orang tua, guru BK dengan siswa yang akan menyelesaikan masalahnya. Artinya kita harus memberikan solusi yang terbaik. Terus bagaimana persepsi atau stigma siswa dan guru lainnya terhadap layanan BK di sekolah, dan bagaimana strategi untuk mengubah stigma tersebut? Kalau persepsi guru BK, guru-guru lain terhadap guru BK itu ya, itu karena terserah ya, kalau guru BK itu dibandingkan di guru-guru yang lain, sebetulnya kalau mereka tidak belajar tentang kompetensinya, seakan-akan guru BK itu tidak mempunyai pekerjaan, padahal sebetulnya setiap saat, setiap detik
adalah tugas guru BK untuk memantau masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang akan nantinya tentu akan melibatkan semua komponen guru. Cuman memang stigma-stigma yang terjadi di sekolah terhadap BK itu masih memang sangat minim terhadap layanan. Akan tetapi sesungguhnya guru BK itu sangat maksimal karena harapan di semua jenjang pendidikan di semua sekolah itu kan pasti ada masalah. Cuma masalah itu sifatnya insidental, tidak rutinitas, tapi waktu tertentu saja. Beda dengan kita bertatap muka dalam kelas setiap jam, setiap hari tentukan. Kalau BK tidak, kalau BK itu dia lakukan dia dalam tatap muka umpamanya 1 jam dalam satu kelas itu memberikan penguatan psikologi terhadap kepribadian siswa itu sendiri supaya dia sadar sebagai siswa. Jadi pada intinya kalau guru-guru yang ada di sekolah untuk selalu mendukung daripada proses layanan BK itu sendiri. Tidak ada ya sebetulnya pandangan-pandangan negatif terhadap guru BK yang ada di sekolah. Menurut Bapak, bagaimana kondisi profesionalisasi BK di Indonesia saat ini? Ya, kalau menyebut masalah Indonesia berarti kita harus lewat secara nasional. Ya, konsep nasional memang semua layanan BK itu mengacu kepada Permendikbud yang sudah menjadi baku atau regulasi yang sudah ditetapkan secara nasional. Jadi guru BK ataupun guru umum melaksanakan fungsi-fungsinya layanan di sekolah itu memang harus sesuai dengan Permendikbud yang sudah diatur. Kalau tidak salah Permendikbud tahun 2022 nomor 64 salah saya tentang bagaimana layanan guru BK itu secara nasional menentukan bahwa fungsi-fungsi tujuan dan layanan secara semacam itu. Apa harapan Bapak untuk memajukan profesi BK di Indonesia? Nah, harapan yang pertama ya sebagai guru BK memang yang pertama memang kita harus mau menyadari diri kita masing-masing untuk lebih belajar atau memperdalam pengetahuan terhadap apa yang menjadi perkembangan hari ini atau yang disebut sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap siswa. Yang kedua, harapan kami sebagai guru BK tentu melalui pemerintah memang guru BK ini perlu yang seperti tadi kita perlu yang namanya penguatan kompetensi melalui kegiatan workshop atau seminar nasional sehingga kita punya jalinan pengetahuan atau silaturahmi pengetahuan secara nasional. Kemudian yang ketiga, harapan kami sebagai guru BK ya, harapannya pemerintah ya, harus memprogramkan kembali yang namanya pelatihan-pelatihan secara nasional sehingga secara nasional kita bisa bertemu sama teman-teman dari seluruh provinsi kabupaten kota untuk berbagi tentang pengetahuan guru BK. Bapak ada tips untuk diberikan kepada kami calon paslon untuk dapat menjadi profesionalisasi yang baik dan dihargai kalangan staff? Ya, kalau tips sebagai guru istilahnya goal pointnya ya, jangan pernah berhenti untuk melayani siswa apapun perkataan teman-teman lain, lakukan layanan secara berulang, kemudian kembalikan kepada apa yang menjadi keyakinan kalian untuk selalu teguh kepada Allah. Jadi sekali lagi, lakukan layanan secara berulang-ulang
kepada siswa yang bermasalah, jangan pernah ragu terhadap apa yang menjadi pernyataan teman-teman, dan semua tindakan kalian itu kembalikan kepada Allah. Itu yang paling penting. Artinya berserahan kepada Tuhan. Makanya kan